warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wahdana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi ilmina. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Wijaya yang semoga dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan dari pelajaran tentang tadabbur Al-Quran kita. Hari ini insya Allah kita akan mentadabburi surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini semua hafal insya Allah. Dan ini berisi tentang kisah seorang yang Allah sudah stempel dia dan keluarganya menjadi ahli neraka. Naudzubillah. Ini kisah karena memang Quran itu sepertiganya adalah kisah, sepertiganya al-ahkam atau hukum-hukum, sepertiganya Quran ini syariat. Ya, ada akidahnya, ada syariahnya, ada kisah. Nah, ayat tentang surah Al-Lahab ini berhubungan tentang kisah. Kenapa? Karena ternyata kisah itu adalah bagian dari nasihat kepada kita, nasihat yang paling lunak yang disampaikan kepada kita dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, supaya orang itu tidak tersinggung. Maka sampaikanlah kritikan kepada orang, sampaikanlah nasihat kepada orang lain dengan cara kisah. Dia insya Allah tidak akan tersinggung. Inilah cara Quran. Menyampaikan kisah tentang Abu Lahab ini. Karena bisa jadi yang namanya sejarah itu pasti akan terulang. Walaupun di zaman yang berbeda, dengan tokoh dan pelakunya juga tidak sama. Dan pastinya adalah hikmah yang bisa kita ambil, ini yang akan bisa menyelamatkan kita dari kejadian-kejadian yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kita pelajari dalam Quran, insya Allah kejadian-kejadian ini kalau kita ambil hikmah daripadanya, kita akan selamat dari sifat-sifat atau kejadian yang ada dalam sejarah tersebut. Karena apa? Karena tadi yang namanya sejarah atau kisah dalam Quran itu adalah nasihat bagi kita. Bisa jadi hari ini ada Abu Lahab zaman now, ya, kita nggak tahu. Makanya lihat bagaimana kisahnya Abu Lahab yang ada dalam surah Al-Lahab. Baik teman-teman yang semoga dirahmati Allah, surah Al-Lahab turun di kota Mekah di saat awal-awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk dakwah. Allah memerintahkan kepada Rasul SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi orang-orang yang terdekat. Dan ini mulai dakwah terang-terangan. Maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Mekah. Ini sudah menjadi tradisi jahiliyah. Ketika ada sesuatu yang penting untuk disampaikan, maka dikumpulkanlah semua orang-orang berpusat di satu tempat yang paling tinggi. Nah, saat itu yang dikenal dengan ketinggiannya itu adalah
apa? Bukit Sofa. Bukit Sofa tinggi di atas saat itu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ketika ada satu berita penting yang harus disampaikan naik ke atas bukit, namanya Bukit Sofa. Maka inilah yang dikatakan sabab nuzulnya atau tempat turunnya surah Al-Lahab. Teman-teman, kita akan lihat secara jelas ya tentang surah Al-Lahab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah tadi naik ke Bukit Sofa, lalu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Lalu memanggil mereka dengan perkataan yang sebetulnya perkataan ini memang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mengumpulkan manusia yang mana akan disampaikan berita penting. Ya, kata-katanya ya sobahah. Ya sobahah dikumpulkan, Rasulullah naik. Ya sobahah dikumpulkan semuanya. Orang-orang Mekah pun ketika mendengar panggilan dari Rasul SAW, mereka sudah tahu bahwa yang memanggil ini adalah Muhammad. Kalau yang memanggil ini Muhammad, ini pasti sesuatu yang besar yang akan disampaikan. Karena Rasulullah adalah terkenal Al-Amin. Ya, diakui kejujurannya. Makanya orang-orang Mekah saat itu, ketika Rasulullah memanggil untuk berkumpul di Bukit Sofa, ya tidak berpikir panjang, semua berkumpul. Bahkan ada orang yang mungkin sibuk dengan urusannya, dia tidak bisa untuk datang, dia mengirim utusan. Ya, mengirim utusan. Kemudian setelah kumpul semua, apa yang dikatakan oleh Rasul SAW? Rasulullah saat itu mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, kalau seandainya aku katakan kepada kalian semua, di balik bukit ini, di balik Bukit Sofa maksudnya, kalau seandainya ada musuh yang akan menyerang kita sekarang ini, apakah kalian percaya? Am kuntum musaddiqi, kata Nabi. Apakah kalian percaya? Lalu semua menjawab, ya Rasulullah, saddaqna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, maksudnya ya Muhammad saddaqna. Kami percaya ya Muhammad, karena kamu itu nggak pernah bohong. Kamu itu terkenal Al-Amin. Majarabna alaikal kadib. Kamu itu nggak pernah bohong. Jadi kami percaya. Itulah kejujuran Rasulullah SAW diakui oleh orang-orang Quraisy. Sampai Rasulullah memperumpamakan kalau ada musuh yang menyerang di balik bukit ini sekarang, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan, kami percaya ya Muhammad karena Anda tidak pernah berbohong. Nah, itulah sababun nuzulnya daripada surah Al-Lahab. Nah, tapi tiba-tiba begitu semua sudah mengatakan kami percaya ya Muhammad, ada satu orang ya, namanya Abu Lahab. Karena termasuk yang kumpul di sana juga Abu Lahab. Datang Abu Lahab, lalu Abu Lahab mengatakan, apa? Begitu Rasulullah sudah menyampaikan perumpamaan tadi, sebelum Abu Lahab mencela Rasulullah, Rasulullah menyampaikan satu kalimat lagi kepada orang-orang di sana. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku ini utusan Allah. Aku ini utusan Allah. Fa inni nadhirun lakum baina yadaya adzabin syadid, kata Nabi. Aku ini utusan Allah dan aku datang untuk memberikan peringatan kepada kalian bahwa akan ada azab yang sangat pedih di hadapan kalian. Jadi Rasulullah ini menggambarkan satu azab. Azab maksudnya ya azab neraka. Ya, karena apa? Karena Rasulullah melihat kesyirikan, melihat daripada kezaliman di Mekah saat itu, maka Rasulullah mengatakan, aku datang dan mengumpulkan kalian untuk memberi peringatan kepada kalian akan datangnya adab yang keras. Nah, baru nih, setelah perkataan ini, barulah yang namanya Abu Lahab tiba-tiba mencela Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan? Ya Muhammad, tabban lihadad din. Itu yang pertama. Ya Muhammad, celaka ini agama. Agama ini sudah memecah belah bangsa Arab. Jadi yang namanya tuduhan-tuduhan kepada Islam itu memecah belah negara itu dari dulu sudah ada.
Ya, orang-orang jahiliyah itu dulu menuduh Rasulullah memecah belah bangsa Arab. Ya, hari ini banyak orang yang membawa Islam dengan benar, orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan daripada kebenaran, di amar ma'ruf nahi mungkar, dikatakan apa? Memecah belah negara. Ya, memang sejarah itu terulang. Maka lihat, kita belajar dari sejarah. Itu perkataan yang pertama Abu Lahab. Yang kedua, Abu Lahab tidak hanya mengatakan celaka ini agama, tapi Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, alihada jamak tanah, ya Muhammad celaka kamu. Apakah hanya masalah ini kamu mengumpulkan kami di sini? Itu perkataan Abu Lahab. Maka saat itu turunlah surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Nah, itulah sababun nuzul surah Al-Lahab. Kenapa Allah sampai menjawab perkataan Abu Lahab ini? Sampai Allah turunkan satu surah khusus untuk Abu Lahab bahkan dan keluarganya. Karena tidak ada makhluk yang paling benci kepada Nabi saat itu kecuali Abu Lahab. Bahkan kalau melihat dalam sejarah teman-teman, Abu Lahab ini bencinya itu bukan hanya kepada nabinya, tapi kepada agamanya pun benci. Kan ada orang yang benci cuman kepada agama, sama nabinya nggak benci dia. Ada orang yang nggak benci sama nabi, nggak benci sama agama, tapi benci dengan ajarannya. Seperti Abu Jahal. Makanya Abu Jahal tuh namanya nggak ada dalam Quran. Ya, nggak disebut seperti Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Jahal ini dia nggak benci dengan Nabi Muhammad. Dia nggak benci dengan Islamnya. Tapi yang dibenci ini ya kenapa? Apa? Yang dibenci ini adalah karena Islam datang merusak keyakinan orang-orang jahiliyah saat itu. Itu yang membuat Abu Jahal memerangi Rasulullah. Tapi kalau Abu Lahab ini bencinya tuh bahasa kita tuh kebangetan gitu bencinya tuh. Sampai bukan hanya Abu Lahabnya, istrinya pun ikut-ikutan, anaknya pun ikut-ikutan. Na'udzubillah. Makanya di dalam surah Al-Lahab ini khusus kan Allah turunkan untuk mencela yang namanya Abu Lahab dan keluarganya. Nah, inilah sababun nuzul surah Al-Lahab. Bahkan dalam riwayat saking bencinya Abu Lahab ini kepada Nabi, setiap Rasulullah dakwah di pasar, Rasulullah kan saat itu dakwah di pasar, ya, berjalan ke pasar. Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang yang ada di sana agar masuk Islam. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka Anda akan beruntung, Anda akan bahagia. Tiba-tiba di belakang Rasulullah itu ada sosok manusia yang wajahnya cerah, matanya juling, rambutnya berkepang. Ya, itulah Abu Lahab. Dari fisik tuh Abu Lahab, wajahnya bersih, cerah, gantengnya Masya Allah, Abu Lahab. Rambutnya apa? Berkepang. Tapi berada terus di belakang Rasulullah. Setiap Rasulullah menyampaikan, wahai manusia, ayo dong beriman kepada Allah. Katakan la ilaha illallah, Anda akan beruntung. Abu Lahab mengatakan, jangan didengarkan apa perkataan sobih. Jangan dengerin nih perkataan sobih. Apa itu sobih? Sobih itu orang yang keluar dari kebiasaan nenek moyang. Jadi kalau bahasa kita mah, jangan dengerin, ini orang sesat. Begitu Rasulullah dakwah, Abu Lahab dari belakang mengatakan, jangan dengerin, ini orang sesat. Ini kan ponakan saya tahu siapa dia, ini orang sesat, jangan didengarkan. Itulah kira-kira. Jadi kenapa Abu Lahab ini sampai dilaknat oleh Allah dalam Quran karena bencinya ya keterlaluan. Bencinya keterlaluan. Nah, inilah sabab nuzul. Nah, sekarang siapa Abu Lahab? Ya, kita akan kenali dulu siapa itu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah cucu dari Bani Hashim, ya, karena masih keturunan Bani Hashim. Dan Abu Lahab ini salah satu dari 4 paman Rasul SAW. Jadi Rasulullah itu ketika dakwah tersisa pamannya itu cuma 4. Di antaranya ada Hamzah. Hamzah ini yang pertama kali wafat di perang Uhud. Ya, pertama kali maksudnya yang pertama kali paman Nabi yang pertama kali Islam dan wafat saat perang Uhud. Ini Hamzah. Jadi di antara semua paman Nabi yang pertama kali Islam itu adalah Hamzah. Dan kita tahu Hamzah itu adalah terkenal dengan syuhada Uhud. Yang kedua ada namanya Abbas.
Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, kalau Abbas tuh masuk Islamnya agak telat, kira-kira di tahun ke-7. Ya, tahun ke-7 sebelum hijrah, yaitu sekitar tahun 10 kenabian. Nah, itu Abbas, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi hijrah kan tahun ke-13. Yang ketiga ada mohon maaf, Abbas ini bukan ini ya, Abbas ini saya ulangi lagi, Abbas ini ya telat masuk Islamnya, tapi sebetulnya sudah lama, hanya tidak dikeluarkan saja. Ya, mohon maaf, saya ulangi lagi nih. Jadi Abbas itu paman Nabi yang masuk Islamnya memang terlambat, walaupun sebetulnya dia sudah Islam sejak lama, tapi disembunyikan. Ya, makanya dalam perang Badar, Abbas tuh sempat masuk barisan orang-orang kafir dalam perang Badar. Ya, dan ditawan oleh Nabi. Tertangkap. Yaitu Abbas. Yang ketiga, paman Nabi namanya Abu Thalib. Nah ini nih, Abu Thalib ini adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Bahkan menjadi kekuatan dakwahnya Nabi. Ya, salah satu kekuatannya adalah Abu Thalib. Ya, selain Khadijah, salah satu adalah Abu Thalib. Mendidik Rasulullah berdagang, mendidik Rasulullah dalam menggembala, bagaimana menghadapi orang-orang Quraisy. Itulah Abu Thalib. Tapi wafatnya dalam keadaan tidak beriman. Yaitulah yang membuat Rasulullah sedih kehilangan pamannya, bukan karena pamannya wafat, ya, bukan karena ditinggalkan pamannya, tapi karena wafatnya dalam keadaan tidak beriman. Itulah Abu Thalib. Nah, yang keempat, inilah paman yang kita bahas ya, siang hari ini, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini musuh bubuyutan Nabi deh pokoknya. Udah gak ada musuh paling bubuyutan ya kecuali adalah Abu Lahab. Karena dia tidak sendiri, teman-teman. Dia bermusuhan atau dia memusuhi Rasulullah dengan istri dan anaknya. Makanya dikatakan musuh bubuyutan. Itulah Abu Lahab. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza. Kenapa Quran tidak menyebutnya Abdul Uzza ya? Kenapa Quran menyebutnya Abu Lahab? Kenapa Quran nggak bilang begini? Tabbat yada abi Abdul Uzza wa tab. Kenapa nggak Abdul Uzza? Karena Abdul Uzza itu artinya adalah hambanya Uzza. Uzza itu berhala. Salah satu nama berhala itu Uzza. Ada Lata, ada Uzza. Ya. Maka kalau Quran menyebutnya adalah Abdul Uzza, ya, kalau redaksi Quran dengan Abdul Uzza, maka seolah-olah Allah membenarkan ada Tuhan namanya Uzza. Bisa dipahami kan? Ya, makanya Allah tidak menggunakan kalimat Abdul Uzza, tapi Allah menggunakan nama lakopnya, yaitu Abu Lahab. Ya, Allah menggunakan Abu Lahab. Nah, apa artinya Abu Lahab? Lahab itu sebetulnya kalau digambarkan fisiknya Abu Lahab, tadi saya sampaikan fisiknya itu ganteng, ya, li jamaliha, gantengnya tuh masya Allah luar biasa. Kemudian wali nasabiha, nasabnya juga Abu Lahab itu dari nasab yang terhormat karena dari Bani Hashim, ya, keturunan Qusay ibn Kilab. Kemudian wali maliha, dan hartanya pun masya Allah Abu Lahab. Jadi dikatakan Lahab, ya, masa jahiliyahnya dikatakan Lahab, ya, ketika dia ini belum memusuhi Nabi disebut Abu Lahab karena satu gantengnya, dua kayaknya, kekayaannya maksudnya, yang ketiga itu nasabnya terhormat. Ya terutama fisik lah. Jadi Abu Lahab. Ya, tapi dia pengecut. Abu Lahab itu terkenal pengecut. Karena saat perang itu nggak pernah ada. Kalau Abu Jahal dia menjadi pimpinan perang orang-orang kafir. Tapi Abu Lahab nggak ada. Tapi selesai perang, dia mendatangi Abu Sufyan. Di saat perang Badar, mendatangi Abu Sufyan, dia bilang, "Aduh, bagaimana pasukan kita menang atau kalah ya?" Jadi pura-pura kontribusi lah, padahal nggak ikut perang. Sampai kata Abu Sufyan, tadi aku melihat dalam peperangan Badar ini ada pasukan yang membantu kaum muslimin. Kayaknya malaikat deh, kata Abu Sufyan. Karena memang dalam perang Badar itu kita tahu sedikit pasukan muslim tapi bisa menang dalam perang Badar. Ya kan? Ternyata itu para malaikat dalam riwayat.
Tapi Abu Lahab bilang apa? Nggak percaya dia. Dia bilang, jangan sebutkan malaikat ya. Nggak ada. Malaikat itu nggak ada. Memang kita kalah saja. Lalu ditampar Abu Lahab itu oleh pembantunya Abu Sufyan. Ditampar karena Abu Sufyan itu pembantunya Abu Sufyan saat itu sudah mu'alaf. Dia sudah Islam. Dia tersinggung dikatakan nggak ada malaikat tuh nggak ada. Islam tuh memang memang menang beruntung saja. Lalu ditampar jatuh, diam Abu Lahab, nggak berkutik. Itulah kelihatan pengecutnya Abu Lahab. Ya, ditampar tuh diam, tidak berkutik. Ya, tapi apa? Tapi memang ganteng, kemudian nasabnya, kemudian hartanya, ya, maka disebut dengan Abu Lahab. Nah, kenapa Abu? Dalam Islam tuh begini. Bukan Islam ya, maksudnya dalam bahasa Arab. Orang yang melekat dalam dirinya, satu karakter itu akan disebut dengan karakter itu, tapi diawali dengan kata-kata Abu. Contoh begini. Saya punya teman di pesantren, sholat tidur. Ya, sholat subuh misalnya, saking ngantuknya, itu sujud tuh bisa tidur. Belajar, tidur. Sampai mungkin saking tukang tidurnya, makan itu bisa tidur. Maka disebutnya Abu Naum. Abu Naum, karena Naum itu bahasa Arab, artinya tidur. Ya kan? As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah, orang yang sering banyak tidurnya, atau kita kenal dengan istilah pelor gitu ya, nempel tuh molor aja langsung. Nah, itu disebut Abu Naum. Nah, kalau ada akhwat di sini, ya hobinya apa? Tiap hari buka Tokopedia, shopping. Buka Lazada, shopping lagi. Ya, buka ini, shopping lagi. Bisa jadi namanya Abu Shopping. Ya, itulah contoh makna Abu. Jadi kenapa disebut Abu Lahab? Ya karena memang dia terkenal gantengnya itu luar biasa, bercahaya wajahnya. Ya itu sebelum dia memusuhi Nabi. Nah, tapi setelah dia memusuhi Nabi, Lahab itu maknanya apa? Maknanya berbeda. Bukan lagi wajahnya yang ganteng, ya, tapi soal Lahab itu kan artinya gejolak api gitu ya. Api itu kan merah. Ya memang Allah menyebut dengan kata-kata Lahab karena memang Abu Lahab saat itu wajahnya ganteng, putih berseri-seri, saking putihnya itu merah, kemerah-merahan kadang-kadang. Ya seperti api lah yang terang benderang cahayanya. Maka disebut Lahab ya saat belum menghina Nabi, ya Lahab artinya hal yang positif. Sampai ketika sudah menghina Nabi menjadi sesuatu yang sifatnya adalah mencelakakan Abu Lahab. Karena sudah distempel sebagai orang yang akan menghuni api neraka selama-lamanya. Itulah Abu Lahab. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah profilnya Abu Lahab. Baik, sekarang kita masuk tadabbur surah Al-Lahab. Ya, bismillah. Ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Kita sama-sama membaca dulu teman-teman supaya Allah memberikan keberkahan dalam kajian kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, kita akan melihat tadabbur surah Al-Lahab ayatan pa ayatan. Satu ayat demi satu ayat ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tabba artinya ya tabbat ya. Tabba di sini artinya 3. Ya, para ulama mufassirin menyampaikan tabba di sini maknanya adalah 3. 1, halaka. Halaka itu artinya hancur. Yang kedua, khosara. Khosara itu dia rugi, ya, tapi pelan-pelan ruginya.
Halaka itu hancur, khasara itu pelan-pelan dia akan rugi, kemudian khaba. Khaba itu kalau teman-teman punya makanan, makanan itu disimpan terlalu lama, dia lama-lama akan apa? Busuk. Itulah khaba. Khaba itu jadi busuk tapi pelan-pelan. Nah, itulah makna tabbah. Ya, halaka hancur, Abu Lahab akan hancur pastinya. Ya, maka dikatakan tabbat, tabbat, celaka. Tapi tabbah di sini maknanya hancur. Kenapa celaka? Karena hancur. Kemudian kenapa celaka? Karena khasara. Dia akan pelan-pelan rugi. Kemudian bukan hanya rugi tapi khaba, dia akan busuk. Makanya Abu Lahab itu ketika wafatnya nanti dalam keadaan punya penyakit kulit, ya, penyakit lepra lah kita kenal, membusuk 3 hari membusuk sampai keluarganya nggak mau untuk menyentuhnya. Ya, dalam riwayat di atas tempat tidurnya itu langsung digali tanah untuk memakamkannya, untuk menguburkannya. Begitu sudah tergali, dilepaskan masuk ke dalam kuburnya. Ya, itulah yang dikatakan tabbah. Nah, kenapa di sini menggunakan ta? Ada huruf ta di ujung. Tabbat. Padahal yang celaka itu adalah laki-laki, Abu Lahab. Kenapa tabbat? Nah, karena yang Allah nisbatkan di dalam ayat ini adalah tangan. 2 tangan maksudnya. Tabbat yada'a. Ya, yadun itu 1 tangan. Yadani 2 tangan. Yada itu 2 tangan. Ya, sampai Abu Lahab itu ketika turun ayat ini, ya, ketika turun ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Dia bilang, ya Muhammad, mana tanganku? Nggak ada masalah tuh, masih sehat. Ya, karena memang pelan-pelan kata Allah. Tadi khasara ruginya pelan-pelan, halaka hancurnya pelan-pelan, khaba busuknya pelan-pelan. Ini nggak langsung. Ya, itulah kata-kata tabba. Ya, kenapa tabbat? Kenapa menggunakan ta? Kenapa seolah-olah seperti ini kalimat mu'annas dalam bahasa Arab? Ya kan? Ini sudah belajar dengan Ustadz Asep pastinya. Kalau tabbat itu jumlah mu'annas. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berpasangan masuk ke dalam jumlah mu'annas. Tangan itu berpasangan nggak? Berpasangan. Ada kanan, ada kiri. Termasuk mata. Ini berpasangan. Maka mata itu termasuk mu'annas. Jadi salah kalau kita mengatakan apa? Hadza aini. Salah. Yang benar hadhihi aini. Ini tangan, ini mataku. Hadhihi. Karena hadza itu untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Itulah kira-kira, ya. Jadi memang kalau tafsir itu mampir ke bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab tuh harus dibahas karena ini sangat berhubungan erat. Nanti supaya tidak bingung ketika kita ketemu ayat-ayat, loh, ini kan Abu Lahab ini laki-laki ya. Tapi kok tabbat sih ya? Kan ini tangan ya. Tangan kan nggak ada tak marbutohnya. Kenapa laki-laki ya? Oh, ternyata karena tangan itu adalah pasangan. Wow, sudah paham sekarang. Jadi apapun yang berpasangan jumlahnya adalah masuk ke dalam kategori jumlah muannas. Ya, telinga, mata, kaki, tangan, ya, langit dan bumi pasangan, ya, itu masuk ke jumlah muannas. Baik. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yada, sekarang kita lihat apa? Mohon maaf, sebelum kita lihat yada, yang menarik teman-teman perlu diperhatikan. Kata tabbat di sini di dalam surah ini, ayat pertama ini terulang sebanyak 2 kali. Coba yang melihat mushafnya, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ada 2 ya. Yang pertama tabbat, yang kedua tabba. Tapi maknanya sama, akan binasa. Nah, kenapa Allah mengulang 2 kata? Ya, 2 kata yang sama dalam ayat ini. Seolah-olah Allah ingin memberikan apa penegasan. Ya, karena begini. Tadi Abu Lahab ketika mencela Rasulullah tadi berapa kali diulang? 2 kali kan? Masih ingat tadi? Apa yang diucapkan Abu Lahab pertama kali? Ketika Rasulullah tadi mengatakan, fa inni lakum nadhirun. Ya, aku ini memberi peringatan kepada kalian. Baina yadaya adzabin syadid. Di antara kalian itu nanti ada azab yang pedih. Apa kata Abu Lahab? Tabban li hadzal din. Itu yang pertama. Celaka ini agama. Yang kedua, tabban laka ya Muhammad. Ali hada jama' tanah. Celaka kamu ya Muhammad.
Jadi yang dicelakakan oleh Abu Lahab ini dua. Satu agama, kedua Rasulullah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya 2 banding 2. Bisa dipahami nggak? Ya, Allah binasakan Abu Lahab dengan 2 kata tabbat, kemudian watabbah. Karena Abu Lahab pun mencela Rasulullah dengan 2 kata-kata tabban. Tabban lihadad-din, tabban laka ya Muhammad. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau bicara adil, lihat konsep Allah dalam membalas keburukan hambanya. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Itulah keadilan Allah. Jadi yang namanya apa? Keburukan itu nggak bisa Allah membalas 1 keburukan dengan 10 keburukan atau 10 dosa, itu tidak. Allah balas 1 maksiat dengan 1 dosa. Tapi kalau kebaikan Allah balasnya berapa? 10. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan kebaikan, Allah lipat gandakan 10. Ini bentuk keadilan. Kalau berbicara adil itu nggak harus rata. Ya, makanya ketika Allah membalas keburukan hambanya, ya, ketika Allah membalas keburukan hambanya, kenapa 1 dibanding 1? Karena Allah mengedepankan sifat hakim. Allah tuh bijaknya luar biasa. Tapi ketika Allah membalas kebaikan hambanya, Allah mengedepankan sifat rahmatnya. Makanya kalau kita kita renungkan secara akal sehat kita atau logika kita, ini seolah-olah nggak masuk akal, teman-teman. Seolah-olah Allah nggak adil. Loh, kok bisa? Iya, karena ketika berbuat buruk dibalasnya 1, ketika berbuat baik kok 10. Seolah-olah kan nggak adil. Seharusnya ya berbuat baik, berbuat buruk ya 1, berbuat baik juga 1. Itu baru adil. Tapi ternyata konsep adil itu tidak harus sama. Ya, adil itu nggak harus rata. Makanya ketika Allah memberikan hukuman kepada pelaku maksiat, Allah mengedepankan sikap al-hakim. Allah bijak. Ketika Allah memberikan 1 pahala kebaikan kepada hambanya, Allah mengedepankan sifat rahim. Karena kalau Allah tidak bijak, berapa banyak orang yang akan celaka kelak di akhirat. Karena kebaikan dilipat gandakan 10 saja, masih ada nggak orang yang nanti amal timbangannya itu seimbang? Masih ada nggak? Masih ada. Ya, padahal kalau secara logika kita, yang namanya amal baik dibalas 10, amal buruk dibalas 1, seharusnya lebih berat timbangan mana coba? Amal baik. Harusnya lebih berat amal baik karena ini 10 loh dikasih Allah. Baca Quran 1 huruf 10, 2 huruf 20. Kemudian teman-teman ngaji 10. Itu sudah berapa? Senyum kepada saudaranya sesama muslim dengan ikhlas karena Allah 10. Itu sudah berapa? Tapi ternyata ketika ditimbang di akhirat masih ada tuh orang yang seimbang antara amal baik dan amal buruk. Artinya apa? Artinya kita itu tanpa sadar ternyata lebih banyak maksiat yang kita lakukan daripada amal soleh. Buktinya apa? Buktinya timbangan amal soleh ya bisa seimbang dengan amal buruk. Padahal amal buruk hanya 1. Kebayang nggak kalau Allah melipat gandakan amal buruk? Amal buruk dilipat gandakan 10. Kebayang nggak kira-kira kayak apa beratnya amal buruk kita kelak di akhirat? Ya, itulah bijaknya Allah, hakimnya Allah, plus rahmatnya Allah kepada orang-orang yang berbuat amal soleh. Ya, ini kata-kata tabat kenapa terulang 2 kali di dalam ayat yang pertama surah Al-Lahab. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih kita membahas tentang kata tabat. Tabat ini dalam kaidah bahasa Arab disebut fi'lul madi. Fi'lul madi itu yang lampau, masa lalu. Nah, uniknya dalam ayat ini teman-teman, yang menarik begini. Ini ayat turun saat Abu Lahab belum mendapatkan kebinasaan. Bisa dipahami nggak? Ya, belum, padahal Abu Lahab belum binasa saat itu. Tangannya masih sehat. Dia bahkan tadi mengatakan kepada Rasulullah, nih tanganku nggak ada masalah, Muhammad lihat. Bahkan Abu Lahab masih hidup 10 tahun. Ya, sampai Rasulullah menjadi nabi, sampai Rasulullah pun hijrah, Abu Lahab tuh masih hidup selama 10 tahun.
Ya, artinya apa? Artinya fi'lul madhi yang ada dalam ayat ini adalah bentuk kepastian dari Allah. Ini kepastian, pasti kamu binasa. Karena tidak ada dalam Quran. Ketika Allah menggunakan kata-kata fi'lul madhi, ya, walaupun itu belum terjadi, ya, kalau di dalam Quran sudah dituliskan pasti akan terjadi. Ya, kalau dalam kaidah bahasa Arab sebetulnya fi'lul madhi itu boleh digunakan kalau sudah terjadi. Contoh, misalnya saya sudah makan tadi pagi, ya saya akan mengatakan akal tuh aku sudah makan, atau Muhammad sudah makan, atau Ibrahim sudah makan. Kata-kata bahasa Arabnya akala Muhammadin, akala Ibrahim fi sabah. Ibrahim sudah makan tadi pagi. Tapi kalau belum terjadi, jangan pakai fi'lul madhi. Itu salah dalam kaidah bahasa Arab. Bisa dipahami gak ini? Pusing ya? Mudah-mudahan nggak pusing ya. Nah, tapi Quran ini unik. Ya, dalam surah Al-Lahab ini Allah gunakan fi'lul madhi padahal Abu Lahab masih hidup, belum celaka dan belum binasa dan belum hancur, tapi Allah sudah jamin. Ya, makanya Allah berani, bahkan Allah menjamin Abu Lahab akan binasa dan celaka, maka Allah gunakan fi'lul madhi. Ya, tabbat. Yaitu yang ke berapa tadi tentang tabbat yang ketiga. Nah, sekarang selanjutnya masih dalam tabbat nih. Kalau tafsir itu panjang. Ya, ada juga yang mengatakan ulama mufassirin tabbat di sini ada 3 bagian. Ya, yang pertama, jadi kan tadi ayatnya tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Ada 2 kata-kata binasa di sana. Nah, tabbat yang pertama itu adalah doa, ya. Tabba itu adalah kepastian. Ini ulama mufassirin menyampaikan. Jadi kata tabbat yang pertama ini yang kelompok yang pertama ya yang mengatakan tabbat yang pertama adalah dikatakan doa, kemudian tabba yang kedua keputusan. Jadi ini begitu dikatakan tabbat yada, ini sumpah dari Allah, kemudian watabba ujungnya kepastian. Sudah disumpah kemudian dipastikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tabbat yang pertama ini Abu Lahab. Kemudian yang kedua, watabba itu maknanya adalah istrinya. Jadi Abu Lahab dan istrinya. Kemudian kelompok yang ketiga mengatakan tabbat yang pertama ini hancurnya di dunia. Dan tabba ini adalah kehancurannya di akhirat. Ya, jadi itulah para mufassirin ya mengatakan jadi makna tabbat ini sangat-sangat banyak sekali, tapi intinya adalah tabbat ini adalah kebinasaan, kehancuran yang akan terjadi kepada Abu Lahab. Nah, itulah kata-kata tabbat. Nah, sekarang yada seperti yang tadi sudah disampaikan itu adalah tangan, tapi ini hanya bahasa majazi sebetulnya. Jadi bukan hanya tangan yang hancur semuanya. Ya, seluruh badan Abu Lahab akan hancur di apa? Dibakar oleh api neraka kelak di akhirat. Hancur. Ya, bahkan tadi ketika wafatnya dalam keadaan penyakit kulit semuanya kan lepra semua. Itulah salah satu adab yang Allah sudah berikan di dunianya kepada Abu Lahab. Jadi tangan itu cuman bahasa majazi saja karena apa? Karena identiknya orang ini bisa bekerja, bisa menghasilkan kewibawaan karena dia punya tangan. Dia bisa cari nafkah, dia bisa suruh sana, suruh sini. Dia bisa melakukan apa, menulis apa dengan tangan. Makanya Allah menisbatkan ya menggunakan kata-kata tangan. Ya, bukan kaki tapi apa? Tangan. Ya, itulah kata-kata yada. Ya, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya, Abu Lahab tadi sudah disampaikan. Jadi lahab itu apa tadi? Kobaran api yang bergejolak. Ya, ini terjadi setelah Abu Lahab ini menyakiti Rasulullah. Ya, sebelum menyakiti Rasulullah, orang-orang jahiliyah mengenal Lahab ini ya karena gantengnya, karena apa kekayaannya, karena nasab yang terhormat. Tapi setelah menyakiti Rasulullah, ya makna Lahab ini ya seolah-olah digambarkan karena seperti kobaran api yang menyala-nyala. Ya, jadi api yang sudah menyala-nyala, ya ini adalah satu isyarat bahwa Abu Lahab akan dibakar ya, oleh
api yang seperti itu keadaan kelak di akhirat. Itulah ayat yang pertama. Kira-kira bisa difahami teman-teman ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ayat kedua, ya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah ya kepadanya harta, benda, dan apapun yang diusahakannya. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya, Abu Lahab ini mau dia kaya, mau dia ini punya kehormatan, mau dia ini punya keturunan, semua tidak ada manfaatnya. Ya Allah sudah stempel ini. Kira-kira gimana kita hidup? Capek kerja, cari uang, walaupun banyak, tapi Allah sudah katakan, hartamu tuh nggak akan memberikan kamu manfaat. Anakmu tuh nggak akan memberikan kamu manfaat. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Pastinya kita sedih. Ya, pastinya lagi kita merasa rugi. Ya, ini terjadi kepada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab dikatakan dalam Quran apa? Dia nggak berguna kekayaan kamu, Abu Lahab. Ya, walaupun kamu sibuk mencari nafkah, sibuk mengumpulkan harta, nggak ada gunanya. Bahkan anak-anakmu nggak ada gunanya. Karena Abu Lahab ini adalah sosok yang sangat membanggakan harta dan anak-anaknya, teman-teman. Pokoknya dia itu termasuk orang yang sangat membanggakannya. Makanya sampai dia bilang, tenang aja nanti kalau aku ini masuk neraka di hari kiamat, aku akan menebus diriku dengan harta dan anak-anakku. Jadi bahasanya tuh nyogok malaikat gitu ya. Tenang nih, ada anak nih yang mencintaiku nih, anak nih. Nih ada harta nih, ada harta. Gak bisa. Ya, Allah mengatakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya itulah hartanya tidak bisa menjadikan manfaat baginya. Dunia maupun akhiratnya. Nah, yang kedua, kasab di sini maknanya adalah apa? Kasab itu anak. Ya, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma ya mengatakan bahwa yang namanya kasab artinya di situ adalah anak. Siapa anak Abu Lahab? Ya, Utaibah. Ya, Utaibah bin Abi Lahab. Ada sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, inna atyaba ma'akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Ya, sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah apa? Yang terbaik dari yang kalian makan adalah hasil dari tangan kalian sendiri. Itu kata Nabi. Dan anak-anak kalian adalah usaha kalian. Jadi yang paling baik dari apapun yang kita makan itu adalah hasil dari tangan kita sendiri. Makanya dalam Islam itu nggak boleh meminta-minta, ya, pengemis. Itu nggak boleh karena yang paling baik itu dari tangan kita sendiri. Makanya bekerja itu bagian dari ibadah. Ya, berusaha itu bagian dari ibadah. Sekecil apapun itu lebih hebat daripada kita meminta-minta. Sampai Rasulullah SAW, saya sering menyampaikan kisah ini. Rasulullah itu tidak pernah mencium tangan seseorang kecuali dua, yaitu Fatimah dan tukang batu. Dan tukang batu ini sedang ya kesehariannya memecahkan batu lah. Ini pernah saya sampaikan. Saat itu Rasulullah mendekati orang ini, lalu bertanya kepada orang ini, wahai fulan, ini orang sudah tua. Apa yang membuat Anda ini terus memecahkan batu sampai tangan Anda itu kasar, kata Nabi, bajunya tuh lusuh, kotor. Orang tua ini mengatakan, ya Rasulullah, aku memecahkan ini, aku bawa ke pasar, lalu aku jual, hasilnya aku untuk aku berikan nafkah kepada anak dan istriku. Lalu Rasulullah mendengar jawaban seorang tukang batu ini, mengambil tangan tukang batu ini, mengecupnya. Para sahabat kaget saat itu, ya Rasulullah, kenapa Anda kecup tangan orang tua ini? Lisanmu tidak lebih mulia, mohon maaf, kata para sahabat, tangan orang tua ini tidak lebih mulia daripada lisanmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innahu yadun la tamassuha narun abadan. Ini tangan justru tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya. Karena apa? Mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, itulah motivasi dari Nabi bahwa apapun yang dihasilkan oleh suami, selama itu halal, selama itu baik, maka akan menjadi penghalang dirinya dari adab api neraka. Makanya sebaik-baik dari hasil yang kita makan, sebaik-baik yang kita makan itu dari hasil tangan kita sendiri. Ya, itulah yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ternyata kasab itu artinya anak. Ya, kasab itu anak. Sampai ada
kalimat anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Kenapa coba? Hadis ini asbabul wurudnya karena ada seorang anak mengadukan kepada Rasulullah tentang bapaknya. Ya, dia bilang, ya Rasulullah, bapakku ini mencuri. Mohon maaf. Ada seorang bapak mengadukan tentang anaknya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku ini pelit. Ya, anakku ini padahal aku rawat dari kecil, tapi aku ini dituduh mencuri hartanya. Kata Rasulullah, panggil anakmu. Begitu sampai anaknya, Rasulullah langsung menarik baju anak ini. Apa kata Rasulullah? Anta wa malu kali abika. Kamu tahu nggak? Kamu dan hartamu itu milik bapak. Jadi kalau ada orang tua yang mencuri harta anaknya, itu bukan mencuri. Memang itu miliknya. Ada nggak pencuri mencuri milik sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi yang namanya orang tua kalau ngambil harta anak itu jangan dikatakan pencuri. Memang Rasulullah mengatakan kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu itu yang milik bapakmu, itu terserah bapakmu. Nyata. Makanya kalau ada anak yang melaporkan orang tuanya ke hukum, ya hanya gara-gara harta. Naudzubillah. Ya ini anak yang sangat-sangat durhaka luar biasa. Nah, inilah yang digambarkan kata-kata kasab. Ya, jadi kasbikum atau kasab itu artinya adalah anak-anak. Jadi Abu Lahab ini Allah tegaskan bahwa tidak akan memberi manfaat hartamu dan anak-anakmu. Termasuk anak yang kamu banggakan yaitu Utaibah. Utaibah itu saking dihormatinya. Utaibah itu kemana-mana tuh dikawal oleh teman-temannya. Karena hobinya Utaibah itu menghina Rasulullah saat itu. Setiap Rasulullah dakwah tuh dihina, dicela. Akhirnya Rasulullah mengucapkan satu doa ya untuk Utaibah. Apa kata Rasulullah? Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kirim binatang buas untuk Utaibah ini. Itu doa Nabi. Kirim binatang buas untuk Utaibah. Begitu mendengar doanya Rasulullah, Utaibah tuh mulai takut. Sampai dia itu kemana-mana dikawal. Ya, dikelilingi. Jadi dia di tengah. Jadi di tengah itu kelilingnya tuh teman-temannya Utaibah. Karena ini orang terhormat, ya temannya juga mengelilinginya, menjaganya lah. Tapi qadarullah, karena memang doanya Rasulullah itu mustajab, ya Allah tuh lebih punya kuasa daripada Utaibah. Walaupun dalam keadaan dikelilingi orang banyak, tetap tiba-tiba ada binatang buas menembus barisan lalu menerkam Utaibah, wafat Utaibah. Utaibah wafat. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah. Inilah ya dikatakan apa? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Ayat ketiga. Waktunya ya mudah-mudahan selesai 15 menit lagi. Saya selanaron dzata lahab. Saya selanaron dzata lahab. Tidak lama lagi atau sebentar lagi kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ya inilah kata-kata lahab. Ya lahab itu tadi apa? Kobaran api yang menyala yang sudah tidak memiliki asap. Saking apa? Saking bergejolaknya tuh nggak ada asapnya teman-teman. Kalau ada asap kan itu tanda apinya itu redup ya atau mati. Ya, maka ketika api itu sedang bergejolak itu nggak ada asapnya, itulah Abu Lahab. Ya, azabnya Abu Lahab itu seperti itu. Ya, saya selana rondata lahab. Dan ayat ini merupakan bukti kebenaran Quran. Ya, bukti kebenaran Quran karena apa? Karena Allah sudah memvonis Abu Lahab dan keluarganya ini menjadi ahli neraka. Padahal dia masih hidup. Dia masih hidup. Coba. Kalau kita renungkan begini, kok bisa ya Abu Lahab itu nggak terfikir untuk masuk Islam dia? Padahal sudah divonis dan masih hidup. Kira-kira bisa nggak kalau Abu Lahab itu pura-pura Islam tuh bisa nggak? Supaya Quran itu seolah-olah salah. Bisa. Quran kan sudah memvonis saya celaka dan binasa. Saya ikut aja agama Muhammad, pura-pura Islam. Nanti tinggal tuh Quran salah tuh kan? Katanya Abu Lahab celaka. Nggak mungkin, saya ini pengikut Muhammad. Ya, bisa dipahami ya. Tapi Allah sudah kunci hatinya. Nggak bisa. Allah sudah vonis. Ya, seperti itulah orang-orang yang Allah sudah matikan hatinya. Jadi, nggak bisa kita ini apa? Berpura-pura pun nggak bisa. Kalau hati itu sudah dikunci. Maka yang gerakin semua itu adalah hati. Dan Allah yang menggenggam hati kita.
Makanya hati-hati kalau sudah sampai hatinya mati, naudzubillah. Ketika hatinya sudah sakit saja nggak segera taubat. Kalau sampai kepada level hati mati itu bahaya, teman-teman. Allah sudah kunci apa dalam Quran? Dikatakan fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Ya, kalau sudah hatinya sakit, tidak ada obat kecuali Allah tambahkan lagi sakit. Semakin sakit, akhirnya mati itu hati. Naudzubillah. Ya itulah bahayanya ketika kita memiliki hati yang mati. Ya, bahaya hati yang mati. Ya, ini ayat yang ketiga membuktikan ijazul Quran bahwa Allah sudah memvonis Abu Lahab menjadi ahli neraka walaupun saat itu Abu Lahab masih hidup. Jadi Quran itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini menambah keimanan kita kepada kebenaran perkataan Al-Qur'anul Karim. Ya, itu ayat yang ketiga. Tidak terlalu panjang ayat ketiga ini. Ayat keempat sekarang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu. Dan begitu juga istrinya. Hammalatal hatab dikatakan pembawa kayu bakar. Wa imra'atuhu. Imra'atun. Jadi saya sampaikan dulu teman-teman. Dalam bahasa Arab itu ada imra'atun, ada zaujatun. Dua-duanya artinya istri. Sama-sama istri dua-duanya. Ada imra'ah, ada zaujah. Kalau imra'atun, itu istri yang dia ini belum punya keturunan. Itu namanya imra'atun. Kalau belum punya keturunan namanya imra'atun. Yang kedua, imra'atun juga disebut istri yang tidak beriman. Atau apa? Istri yang tidak taat kepada Allah. Itu imra'atun. Atau pasangan lah. Kalau yang tidak taat suaminya, ya sama. Pokoknya di antara pasangan itu ada yang gak beres. Itu namanya imra'atun. Lihat dalam surat Tahrim. Supaya lebih jelas teman-teman. Surat Tahrim Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Ini juga sering disampaikan ayat ini. Allah kasih satu permisalan. Di dalam Al-Quran ada pasangan yang suaminya itu soleh, suaminya beriman, tapi istrinya tidak beriman. Yaitu pasangan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya dua-duanya kafir. Istri Nabi Nuh tidak beriman, istri Nabi Lut juga tidak beriman. Makanya Allah menggunakan kata-kata imra'atun. Daraballahu mathalan lilladzina amanu kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kemudian yang kedua, contoh lagi, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Contoh, ini sebaliknya. Suaminya beriman, suaminya kafir. Mohon maaf, suaminya tidak soleh. Tapi istrinya solehah. Siapa? Asyah dan Fir'aun. Allah menggunakan kata-kata imra'ah. Yang ketiga, dalam surah Al-Lahab, dua-duanya tidak beriman, dua-duanya bermasalah. Siapa? Abu Lahab dan istrinya wamra'atuhu. Ya, jadi kalau pasangan bermasalah, Allah menggunakan kata-kata imro'ah. Tapi ketika pasangan itu baik, suaminya soleh, istrinya solehah, Allah menggunakan kata-kata zaujatun. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ayat untuk Rasulullah. Ya Muhammad, katakan kepada istri-istrimu. Zaujatun, jamanya azwaj. Dan anak perempuan. Ya, zauj. Zauj itu adalah pasangan yang tidak bermasalah. Nah, kita ada di mana sekarang? Apakah kita termasuk pasangan rumah tangga yang imra'atun atau yang zaujatun? Maka jadikan renungan. Ya, pantas nggak kita disebut zaujatun sementara suaminya sudah saleh, istrinya belum salehah? Atau pantas nggak kita disebut zaujatun sementara suaminya sudah saleh, istrinya belum salehah? Jadi apa? Satukan ya visi misinya supaya menjadi pasangan yang disebut dengan zaujah. Itulah kata-kata imra'atun. Ya. Kemudian pertanyaannya sekarang, siapa sih istri Abu Lahab? Kira-kira siapa namanya? Istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil, teman-teman. Ya. Ummu Jamil. Kenapa disebut Ummu Jamil? Ya, seperti kaidah
yang tadi saya sampaikan, kenapa disebut Abu Naum? Karena tukang tidur. Kenapa disebut Ummu Naum? Karena perempuan tukang tidur. Kenapa disebut Abu Shopping? Karena dia laki-laki, hobinya shopping. Kalau perempuan yang hobinya shopping, Ummu Shopping. Nah, ini istri Abu Lahab ini namanya bukan Ummu Jamil sebetulnya. Ini adalah lakopnya. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb. Ya, Arwah. Ya, tapi nama panggilannya adalah Ummu Jamil. Kenapa? Karena dia ini cantiknya Masya Allah. Tuh, Jamil itu cantik. Ya, Jamilah sebetulnya kalau buat perempuan. Ya, Jamil itu cantik. Makanya dikatakan Ummu Jamil ini adalah karena memiliki kecantikan luar biasa, kehormatannya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Jadi kalau dilihat antara Abu Lahab dan Ummu Jamil itu seimbang, teman-teman. Nasabnya bagus dua-duanya, hartanya juga kaya dua-duanya, kemudian cantiknya, gantengnya ketemu. Sampai saking soulmate-nya, ini pasangan bukan hanya pasangan dunia, tapi pasangan neraka juga. Naudzubillah. Jadi ini dikatakan pasangan sehidup, seneraka ini Ummu Jamil dan Abu Lahab. Kalau kita kan pasangan hidup maunya sehidup sesorga, begitu kan? Ini sehidup seneraka, inilah pasangannya. Ya, jangan diikutin. Ini adalah contoh pasangan yang memang soulmate-nya, tapi dalam konteks yang salah. Ya, sampai dikatakan apa? Hammalatal hatab. Ya, itulah nama daripada istri Abu Lahab, ya, Arwah binti Harb bin Umayyah. Nama lakopnya adalah Ummu Jamil. Kenapa? Karena dia ini memiliki kecantikan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Quran menyebutnya dengan kalimat apa? Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Hammalah itu sebetulnya artinya pembawa ya. Hamil sebetulnya itu bahasa Arabnya itu hamila, hamala yahmilu. Hamil itu pembawa. Jadi kalau ada wanita hamil itu artinya membawa bayi kan. Jadi hamil itu bahasa Arab sebetulnya. Ya, bahasa Arab tuh hamil. Jadi teman-teman yang udah berapa kali hamil ini harus tahu bahwa kenapa saya hamil? Karena saya bawa bayi. Ya. Jadi yang disebut pembawa itu hamil dalam bahasa Arab. Nah, tapi kenapa Quran menyebutnya bukan wamra'atuhu hamilul hatab? Kenapa hammalatul? Ya, kenapa hammalatul? Nah, ini adalah bentuk kalimat sigot mubalaghah. Ya, maksudnya begini. Saya juga pernah menyampaikan. Jadi dalam ilmu sorof ya, ini tadi nahawu, ini sorof. Sorof itu ada wazan namanya. Wazan itu seperti ada fa'ala yaf'alu. Nah, ada fa'ala yaf'alu itu kata bayak tubuh. Ya, fa'ala yaf'ulu kata bayak tubuh. Ya, daraba yadribu fa'ala yaf'ilu. Nah, ketika berubah menjadi hammalah, maka wazannya adalah fa'ala. Fa'ala. Ya, ini ya walaupun pusing, pura-pura paham dulu lah. Insya Allah nanti Allah kasih hidayah. Ya, ya nggak apa bahasa Arab ya seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini bentuk sigot mubalaghah. Artinya apa? Artinya ini adalah penguatan. Makanya ada syiddah, ada huruf tasdid di situ kan? Ada huruf tasdid hammalah. Artinya bahwa Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab ini betul-betul memang profesinya tukang membawa kayu bakar. Ini tidak diragukan lagi. Jadi apa ya, kalau bahasanya tuh tukang membawa kayu bakar banget, begitulah ya. Bisa dipahami nggak ya? Jadi memang ya itulah hammalah. Itu sudah di stempel, sudah divonis memang tukang pembawa kayu bakar banget. Nah, itulah hammalah. Ya, itu yang pertama. Jadi makna hammalah di sini adalah memang dia pembawa kayu bakar. Bahkan setiap dia itu jalan, kayu yang dibawanya itu apa? Dilemparkan ke jalan-jalan agar Rasulullah itu terkena daripada duri, terkena daripada rantingnya, batangnya. Pokoknya menghalangi jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Itulah pekerjaannya daripada Ummu Jamil. Makanya disebut hammalatal hatab. Ya, bahkan teman-teman yang lebih ironis lagi, Ummu Jamil ini kan orang yang terhormat ya. Nasabnya tuh terhormat kan tadi. Tapi dia rela menghinakan dirinya di hadapan manusia demi untuk menghina Rasulullah. Coba, ada nggak orang begitu? Dia rela menghinakan, merendahkan dirinya di hadapan sosial media, ya demi untuk dia itu memusuhi orang. Ada nggak begitu? Banyak sekarang.
Ya, coba lihat sosial media tuh hari ini. Berapa banyak orang dia rela joget-joget padahal berhijab. Dia rela untuk apa lisannya mencela. Naudzubillah berhijab tapi kontennya tidak mendidik bahkan maksiat isinya. Dia rela untuk apa? Untuk merendahkan dirinya demi mendapat pujian. Naudzubillah. Demi mendapat like, subscribe, mendapat apa? Uang. Ya, ini sudah terjadi di zaman Abu Lahab. Ada namanya perempuan Ummu Jamil. Dia rela merendahkan dirinya di hadapan manusia demi untuk meraih keuntungan. Apa keuntungannya? Ketika dia merasa apa? Dia melihat Rasulullah itu tersakiti, Rasulullah itu terhina, itulah yang membuat dia bahagia. Sampai orang-orang itu melihat Ummu Jamil, kamu bawa kayu bakar, kamu kan orang terhormat. Jadi kayaknya tuh nggak mungkin Ummu Jamil tuh cari kayu bakar, itu mustahil lah. Kurang kerjaan Ummu Jamil jadi pemulung misalnya, mustahil. Kalau ada pejabat negara kita, tiba-tiba dia cari kayu bakar di hutan atau dia pemulung, kira-kira kita aneh nggak? Kita kan kok bisa ya begitu? Ya. Kenapa yang membuat Ummu Jamil seperti itu? Karena dia punya misi, dia ingin menjatuhkan Rasulullah. Maka dia menghinakan diri. Naudzubillah. Itu saking bencinya Ummu Jamil kepada Nabi. Ya, ini yang pertama. Jadi disebut Hammalat al-Hatab karena memang dia membawa kayu bakar. Yang kedua, Hammalat al-Hatab, ya, ulama mufassirin mengatakan dia ini tukang sebar isu dan fitnah. Nah, pokoknya dia itu hobinya tuh fitnah saja, fitnah, isu, gibah, sana sini. Waduh, adu domba. Nah, itulah digambarkan Hammalat al-Hatab. Ya, fitnah tuh apa ya? Bahasa Arab itu adu domba, an-namimah, ya fitnah ya fitnah. Namimah itu adalah adu domba. Makanya Rasulullah sampai mengatakan la yadkhulul jannah namamun, tidak akan pernah masuk surga orang yang hobinya adu domba. Ya, inilah perbuatan daripada Ummu Jamil. Jadi kalau hari ini ada perempuan yang merendahkan dirinya demi untuk mencari keuntungan dunia, demi untuk membenci orang yang memang orang soleh atau membenci orang yang benar, maka hati-hati. Jangan-jangan Anda termasuk daripada Ummu Jamil akhir zaman. Naudzubillah. Kalau ada perempuan yang hobinya tebar isu, tebar fitnah, kesana kesini, hati-hati. Jangan-jangan termasuk Ummu Jamil di akhir zaman ini. Ya, kalau sudah tokohnya sama, yang dilakukannya pun sama, pastikan adabnya juga sama. Kalau nggak segera taubat, nah, hati-hati. Ya, ini yang dikatakan wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ya, terakhir ayat kelima sekarang. Fi jidha hablum mim masad. Ya, fi jidha hablum mim masad. Ada dua pendapat ya para ulama mufassirin. Yang pertama, memang di lehernya ada tali yang dipintal yang terbuat dari serabut. Ya, memang di lehernya siapa? Ummu Jamil ada tali yang memang terbuat dari serabut. Nah, itulah tali yang dikatakan sering dibawanya saat dulu mencari kayu bakar. Jadi diikat. Jadi dulu tuh diikat seperti ini, kemudian diikat ke leher. Nah, itulah keadaannya. Kemudian yang kedua, itu tali juga yang digunakan untuk memikul kayu. Ya, jadi yang pertama itu tali yang dipintal, ya, yang dipintal saja, dipintal. Yang kedua, talinya juga dikatakan tali yang digunakan untuk memikul kayu. Nah, itulah yang dikatakan fi jidha hablum mim masad. Ya, bahkan kenapa Allah sampaikan seolah-olah seperti apa Ummu Jamil itu mengikatkan tali di sini? Karena Ummu Jamil saking bencinya kepada Nabi, saking ingin menghalangi dakwahnya Nabi, dia pernah melakukan satu hal yang sebetulnya di luar akal ya, di luar akal sehat kita. Ummu Jamil, dia punya kalungnya itu, waduh pokoknya kalungnya mahal ya teman-teman, karena Ummu Jamil ini terkenal dengan kekayaannya. Kalung yang mahal, kalung yang sangat bagus, dijual kalung ini, hasil penjualannya bukan untuk ibadah, bukan untuk kebaikan, tapi rela untuk memusuhi Rasulullah. Jadi membiayai
jalan permusuhan kepada Rasulullah. Ya, bukan untuk biaya di jalan Allah, tapi jalan permusuhan. Sampai dia bilang begini, la unfiqannahu li adawati Muhammad. Ya, aku tidak akan pernah aku akan betul-betul menginfakkan hartaku untuk memusuhi Muhammad. Naudzubillah, saking bencinya sama Nabi. Jadi itulah yang dikatakan fi jidha hablum min masad. Jadi kalungnya Ummu Jamil ini yang dijual ya, untuk memusuhi Rasulullah akan diganti dengan kalung yang terbuat dari tali, ya, tali yang terbuat dari serabut. Ya, itulah yang digunakan untuk memikul kayu. Ya, itulah akhir daripada surah Al-Lahab, ya, fi jidha hablum min masad. Nah, ihtitamnya dari surah ini yang pertama singkat, ini adalah gambaran satu keluarga yang menjadi ahli neraka. Kalau ingin tahu keluarga siapa yang ahli neraka, ya ini keluarga Abu Lahab. Mau tahu keluarga siapa yang menjadi ahli surga? Ali Imran. Keluarga yang bukan dari golongan para nabi, Ali Imran. Ya, siapa yang paling celaka? Keluarga Abu Lahab. Ya, anaknya, istrinya, dan siapa? Abu Lahab termasuk ke dalam keluarga. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, harta dan nasab yang baik dan terhormat tidak menjadi jaminan. Ya, nggak bisa jadi jaminan. Karena Abu Lahab ini dari keturunannya, hartanya, fisiknya, bahkan istrinya pun, ya, nasabnya, hartanya, kecantikannya, semua ini adalah sempurna. Tapi tidak mewakili dan tidak bisa menjamin keselamatannya di akhirat. Makanya Allah mengatakan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta, anak-anak, kecuali datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Ya. Yaitu yang kedua. Jadi hikmah yang kedua adalah tadi nasab, harta, itu nggak bisa menjadi jaminan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, hidayah itu milik Allah. Ya, hidayah milik Allah. Jadi Abu Lahab ini walaupun hidup 10 tahun setelah ayat ini turun, dia tidak juga beriman. Makanya kita yang hari ini sudah mendapat hidayah, pegang hidayah baik-baik, perbanyak bersyukur kepada Allah, karena kita tidak akan pernah tahu wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi jangan pernah lepas hidayah. Banyak kisahnya Abu Thalib dekat dengan Nabi, ikut dakwah Nabi, bahkan bukan ikut dakwah, menjaga Nabi dalam dakwah, tapi nggak juga dikasih hidayah. Ya, padahal kontribusi kepada Islamnya sudah luar biasa Abu Thalib. Tapi Allah tidak karuniakan hidayah iman. Itulah mahalnya iman. Sementara kita hari ini mungkin belum punya kontribusi apa dan apa untuk Islam ini, tapi Allah sudah karuniakan hidayah keimanan. Jadi pegang baik-baik hidayah ini, ya, dengan cara salah satunya adalah terus berada dalam majelis yang istiqamah, saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, itulah hikmah, ya, dari surah Al-Lahab. Mudah-mudahan dari pelajaran singkat siang hari ini ada manfaatnya. Sekali lagi, jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minal hubbu wad du'a. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah ilmunya sore ini. Saya ada pertanyaan, satu dari saya, satu dari istri, Ustaz. Yang pertama, buat teman-teman yang lain silakan dipersiapkan juga pertanyaannya ya. Insya Allah kita masih ada waktu sampai azan ya, Ustaz. Yep. Pertanyaan saya, Ustaz, mengenai istri yang berbakti pada suami, Ustaz. Nah kan kalau Aisyah itu kan contoh suaminya zolim, ya, Fir'aun gitu. Pastinya kan dia punya cobaan yang besar banget ya dalam hidupnya gitu. Tapi ternyata dia
kalau nggak salah dia menyembunyikan ketaatannya pada Allah ya, sampai akhirnya dia ketahuan dan dibunuh oleh Firaun gitu ya Ustaz. Ya. Nah, bagaimana Ustaz kodrat wanita yang surganya ada di bakti pada suaminya? Sedangkan kan bisa jadi mungkin Aisyah itu berbakti tapi dia sembunyi-sembunyi dalam hal ibadahnya gitu Ustaz. Nah, kodrat wanita dalam kondisi seperti itu bagaimana Ustaz? Batasan dia bakti pada suaminya. Misalnya batasan diperintahkan hal yang mungkar gitu oleh suaminya. Nah, itu gimana Ustaz? Baik, jazakumullah khair, Masya Allah. Kita lihat dulu sosok istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena ini kebalikan dari kisah Asyah dan Fir'aun. Ya. Nabi Nuh dan Nabi Lut, tadi saya gambarkan, punya istri yang tidak beriman. Tapi, jangan kita mengasumsikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu istri yang tidak taat kepada suami. Jangan dikira. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia tetap melayani suaminya dengan baik. Itulah gambaran istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, jadi teman-teman, saya sampaikan ini khawatir nanti mengatakan, oh istri Nabi Lut durhaka. Ini tidak. Kepada suami tetap berbakti, tetap taat, tapi memang dia hanya tidak beriman saja kepada Allah. Nah, itu gambaran istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Artinya apa? Artinya kita ini kalau punya iman, kita sudah beriman, tidak juga berbakti kepada suami, artinya kita kalah dengan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang tidak beriman kepada Allah. Yang pertama. Ya, yang kedua, kita lihat kisahnya Asyah dan Fir'aun. Nah, Asyah ini kisah yang menjadi yang menjadi sering muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan, ya khususnya tema-tema pernikahan lah, ya. Jadi saya pernah menyampaikan saat itu ada pertanyaan, gimana Ustadz kalau kita punya suami dia nggak mau sholat, dia malas, dia ini, apakah kita istri harus tetap berbakti, harus tetap ini? Saya kasih gambaran, lihat Asyah saja punya suami Fir'aun, nggak pernah minta cerai, nggak pernah protes. Suami kita kayak Fir'aun apa enggak? Nah, kalau suami kita belum kayak Fir'aun, harus lebih bersyukur daripada Asyah. Ya, ada yang protes saat itu. Oh, tapi saya nggak bisa gitu, Ustaz. Kan Asyah itu kan wanita yang dijamin ahli sorga. Sudah dikatakan ini. Iya, justru Asyah itu bisa menjadi ahli sorga karena berterima kasih kepada Allah punya suami Fir'aun. Jadi kadang-kadang Allah mengirim pasangan hidup kita itu tanpa kita sadar, itu adalah jalan untuk kita menuju surganya Allah. Kita nggak sadar. Kalau Asyah suaminya soleh, bukan Fir'aun, belum tentu Asyah menjadi Nisaul Jannah. Belum tentu menjadi 4 wanita penghuni surga. Belum tentu. Makanya kenapa Allah memasangkan Asyah itu dengan Fir'aun, itulah yang membuat Asyah itu menjadi ahli surga. Nah, kita hari ini, kalau punya suami, ya saya ulangi lagi nih, kata-kata ini, kalau punya suami, tidak lebih hina dari Fir'aun. Artinya dia masih beriman kok, walaupun dia susah sholatnya, walaupun dia kadang-kadang sering mainnya, jarang di rumah, tapi dia masih beriman. Maka yang harus kita lakukan pertama kali, syukuri dulu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, walaupun suami saya jarang pulang, tapi masih beriman. Syukur dulu kepada Allah. Karena kalau sudah syukur, Allah tambah keberkahan rumah tangganya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebatas apa kita bakti kepada suami yang memang seperti itu ya? Ya, saya gambarkan tadi. Kalau kita sudah berikrar menjadi istri bagi seorang suami kita, maka tidak ada langkah yang paling penting untuk dilakukan seorang istri kecuali adalah sami'na wa ta'na atau sam'an wa ta'ata. Aku dengar perintah suami, aku taati perintah suami. Udah nggak ada keluar dari sana. Karena apa? Karena Quran pun mengatakan ciri wanita solehah adalah 1, dia taat, 2, menjaga kehormatan. Udah 2. Istri solehah itu bukan yang rajin masak, bukan yang rajin kekajian, bukan itu. Tapi yang dikatakan Quran adalah istri yang solehah itu adalah 1, dia menjaga kehormatan, 2, dia taat kepada suaminya. Ya, jadi itu kuncinya. Makanya kalau ada suami yang
meminta istrinya untuk misalnya jangan puasa sunnah ya mah, pokoknya papa mau ngajak mama makan siang, ya udah nggak usah puasa sunnah, karena puasa sunnah hukumnya sunnah, taat kepada suami hukumnya wajib, ya selama suaminya tidak memerintahkan ke arah jalan maksiat, misalnya suaminya ngelarang sholat, itu nggak boleh diikutin. Suaminya ngelarang berhijab, itu nggak boleh diikutin. Ya, suaminya melarang untuk apa? Melarang istrinya untuk misalnya datang ke kajian, ya. Tapi dalam tanda kutip begini, kalau kajian itu memang bisa kita pertanggungjawabkan, artinya keamanannya, ya kemudian apalagi lingkungan teman-temannya, ya maka sebetulnya seorang suami tidak ada hak untuk melarang istrinya untuk datang ke kajian, karena itu penting, karena seorang wanita adalah sekolah pertama anak. Bagaimana seorang wanita bisa menjadi ibu terbaik kalau tidak tahu ilmunya? Jadi ya walaupun memang ridho suami itu harus dicari, ya kalau ada istri yang keluar rumah nggak izin suaminya, ya tetap dosa. Artinya apa? Tidak menghalangi langkahnya untuk ke majlis taklim. Dengan cara apa? Dengan cara dia bisa lihat YouTube. Ya. Dengan cara dia bisa telepon temannya, minta rangkuman kajian. Ya, artinya di sini menghalangi ke majlis taklim, tapi bukan menghalangi, bukan hanya keluar rumah saja, tapi dengan berbagai cara. Ya, kalau keluar sudah jelas, tanpa ridho suami nggak boleh wanita itu keluar rumah. Ya, tapi ketika sampai dihalang-halanginya, nggak boleh nonton YouTube kajian, nggak boleh ngomongin kajian, nggak boleh ikut grup kajian. Nah, ini kekeliruan yang ada. Ya, jadi konteksnya persis seperti anak dan orang tua. Kapan orang tua bisa melarang anak? Ya, kapan anak boleh tidak taat kepada orang tua? Ya, ketika orang tua memerintahkan anak untuk maksiat. Ya, baru nggak ada kata taat kepada orang tua. Itu pun dengan cara yang baik. Nah, begitupun seorang istri. Kapan istri itu boleh tidak taat kepada suami kalau suaminya mengarahkan atau memerintahkan kepada jalan kemaksiatan kepada Allah? Itu pun dengan cara yang baik-baik. Ya, bisa dipahami ya? Ya, wallahu a'lam, wallahu barik fiik. Ustaz, pertanyaan dari istri mengenai sakitnya Abu Lahab itu dari sejak turunnya surat sampai dia meninggal ya Ustaz? Tidak. Jadi Abu Lahab itu wafatnya itu sakitnya itu pelan-pelan. Ya seperti tadi katakan tabat itu pelan-pelan. Jadi sampai di tahun ke-9 itu masih sehat, Abu Lahab masih sehat, masih menghina Nabi terus, masih ya hartanya masih ada, bahkan masih gantengnya juga masih ada, masih. Jadi pelan-pelan. Ya Allah ambil pelan-pelan, ya barulah Abu Lahab itu wafat di usia di tahun ke-13 ya kenabian. Ya tahun ke-13 kenabian. Tadi sudah saya sampaikan belum? Ya, jadi Abu Lahab itu wafatnya di tahun ke-13 kenabian. Ya, jadi nggak langsung. Oke. 3 tahun. Mohon maaf, 3 tahun sebelum hijrah ya. Jadi 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Abu Lahab itu wafatnya 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Jadi tahun keberapa tuh? Tahun Rasulullah hijrah itu tahun ke-13 kan? Ya, artinya 13 tahun dakwah di Mekah. Berarti Abu Lahab itu kira-kiranya itu wafat tahun sekitar tahun-tahun ke-10. Ya, 10 tahun masih hidup saat itu, betul. Ya. Jadi nggak langsung. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh di-unmute, bisa bertanya langsung pada Ustadz, boleh juga pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tema kita sore ini. Ustadz, ada pertanyaan dari jemaah melalui WhatsApp. Jadi bila suami tidak mensupport istri untuk berkunjung ke orang tua, gimana itu Ustadz? Ya. Di hadapan dengan kita kan nggak tahu umur, juga pengen dekat sama orang tua.
sedangkan posisi suami mungkin tidak mensupport, melarang gitu, Ustaz. Baik, perlu diketahui bagi para suami, salah satu penghuni sorga yang masih hidup saat ini adalah seorang suami yang tidak menjauhkan hubungan antara istri dan orang tuanya. Yaitu salah satu suami penghuni sorga yang masih hidup. Jadi kalau mau tahu penghuni sorga, yaitu kalau ada suami yang tidak memutuskan silaturahim antara anak dan orang tuanya. Begitupun seorang istri. Kalau ada istri yang mensupport suaminya untuk bakti sama orang tuanya, itu adalah ciri suami ahli sorga. Nah, tapi apakah salah kalau ada suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk tidak mengunjungi orang tuanya? Nggak salah juga, karena memang ini pernah terjadi kisahnya. Nah, ini pernah terjadi ketika ada suami yang ada seorang suami yang meninggalkan istrinya, lalu dia berpesan, wahai istriku, jangan keluar rumah sebelum aku datang. Ya, singkat kisahnya, beberapa minggu ke depan ada keluarga dari wanita ini datang ke rumahnya memberi kabar, bapakmu sakit. Tapi istrinya bilang, mohon maaf saya nggak bisa keluar karena suami saya belum datang. Saya dapat amanah, nggak boleh keluar rumah sebelum dia datang. Balik lagi lah keluarganya. Lalu seminggu lagi datang lagi, wahai Fulanah, ini bapakmu ini sudah kritis. Aduh, mohon maaf suamiku belum datang juga. Nggak berhasil lagi. Sampai ketiga kali datang itu sudah kabarnya sudah meninggal orang tuanya, sudah dimakamkan. Dan semua keluarga wanita ini menghujat wanita ini, mengatakan dasar anak durhaka. Sampai orang tuanya sakit, sampai sekarat, sampai wafat pun nggak datang. Tapi ternyata Rasulullah memberikan kabar tentang keadaan orang tua ini. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasul mengatakan orang tua ini derajat surganya diangkat oleh Allah karena baktinya anaknya ini kepada suaminya. Itulah rahasianya kenapa perempuan tuh harus bakti sama suami, diantaranya ternyata bisa mengangkat derajat orang tua. Jadi kalau kita ini sebagai wanita sayang sama orang tua kita, ya tidak ada bakti yang paling hebat setelah Anda ini menikah kecuali Anda bakti sama suami. Jadi kalau Anda bakti sama suami, Allah itu memberikan pahala kebaikan kepada ayah Anda, kepada orang tua Anda, karena orang tua Anda ini berhasil mendidik Anda menjadi seorang istri yang solehah, taat kepada suami. Jadi itu rahasianya. Nah, itu kan dulu zaman belum ada WhatsApp, nggak ada sosial media. Dan suaminya pun nggak tahu kalau seandainya perempuan ini bapaknya meninggal. Kira-kira kalau suaminya tahu akan diizinkan nggak? Diizinkan, nggak ada masalah. Ya, maka mengambil dari kisah itu hari ini, kalau seandainya ada seorang suami dia berpesan kepada istri, jangan keluar rumah. Ya, kalau sebelum aku datang, ya, ada sosial media. Kalau memang bisa izin melalui sosial media, ya nggak ada masalah. Jadi nggak harus saklek ya. Saya nggak mau nanti suami saya nanti marah. Padahal ada alat komunikasi. Ya, artinya Islam ini tidak mempersulit kita. Jadi dengan teknologi ini ada kemudahan-kemudahan, ada rukhsah di sana. Jadi silahkan gunakan teknologi ini dengan bijak ya, dengan baik. Tapi kalaulah seandainya ternyata kita ingin mengikuti daripada kisah yang tadi, ya nggak ada masalah. Karena memang sorganya istri itu ya ada di suaminya. Ya, ada di suaminya. Ya, kita ukurannya jelas. Mau menjadi suami dan istri ahli sorga, jangan jauhkan istri atau suami kita dari orang tuanya. Ya, mau mengangkat derajat orang tua kita, jadilah istri yang berbakti kepada suaminya. Ya. Wallahu yubariku fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bagaimana bila istri yang suka membantu orang tuanya, tapi suami kadang-kadang atau seringkali suka mengungkit-ungkit kalau si istri memberi sesuatu buat orang tuanya? Ya, makanya istri yang baik, apapun yang diberikan kepada orang tuanya itu seharusnya izin pada suaminya, ya minta ridhonya. Karena kalau ada istri, dia berbuat baik, artinya dia infak, dia ngasih orang tua, tapi suaminya nggak tahu, pahalanya setengah.
ya. Jadi pahalanya tuh nggak sempurna, pahalanya setengah. Tapi kalau suaminya tahu dan suaminya ridho, nah ini akan sempurna pahalanya. Jadi sebaiknya sampaikan kepada suaminya izin. Ya kalau memang suaminya tidak memberi izin ya sudah, nggak usah, karena sifat memberikan kepada orang tua itu hanya infak. Ya, infak itu sunnah. Sementara seorang istri taat kepada suami itu wajib. Ya itulah kira-kira. Ustadz, mengenai sakitnya tangannya Abu Lahab itu seperti apa, Ustadz? Tadi ada sebagian jemaah yang menanyakan kembali. Ya, Abu Lahab ini wafatnya dalam keadaan sakit kulit ya, kulit seperti kalau zaman Umar itu ya taun lah ya, lepra. Ya busuk, kulitnya membusuk seluruh tubuhnya, sampai semua orang itu nggak ada yang berani mendekatinya karena khawatir tertular. Sampai keluarganya pun nggak ada yang berani mendekatinya. Sehingga didiamkan saja di kamar. Kemudian dari atas kasurnya itu ada tanah kan, di bawahnya digali. Begitu sudah tergali tanah, dibongkar kasurnya dari bawah lalu dia masuk. Jadi langsung menguburkannya tanpa dengan menyentuhnya karena khawatir tertular. Ya itulah cara Allah menghinakan Abu Lahab. Ya, jadi busuk, dalam keadaan busuk.